Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Cina sekarang sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Mereka mengejutkan dalam bidang teknologi, militer, budaya, media, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa drone Cina sekarang sangat luar biasa. Film animasi kemarin yang Cina itu menggebrak dunia. Kemudian mereka bahkan mengagetkan orang-orang Amerika Serikat dengan teknologi mobil terbang lah, dengan motor terbang lah. Ada begitu banyak cerita yang harus dikaitkan dengan kemajuan kalau kita berbicara tentang Cina. Tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi Baraya, bahwa publikasi terhadap teknologi itu tidak mewakili perkembangan teknologi yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan, wah capaian teknologi di negara ini seperti ini dan sebagainya, maka percayalah yang tidak dipublikasikan itu bahkan jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena ada istilah teknologi readiness dengan social readiness. Jadi kesiapan teknologi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi teknologi berkembang jauh lebih pesat, jauh lebih cepat, dengan akselerasi yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan kesiapan manusia dalam beradaptasi untuk menghadapi teknologi itu. Sedemikian sehingga teknologi-teknologi yang ada itu tidak benar-benar dipublikasikan kepada masyarakat karena akan berhadapan dengan ketidaksiapan dari masyarakat. Begitu kurang lebihnya. Nah, jadi kalau misalkan Baraya melihat bahwa Cina berkembang sangat luar biasa, AI-nya gila-gilaan, superkomputernya gila-gilaan, chipnya sudah mengalahkan Barat dalam tanda kutip, dan lain sebagainya, maka itu adalah yang dipublikasikan, itu adalah yang ketahuan. Kemampuan teknologi Cina yang tidak dipublikasikan itu bahkan jauh lebih besar lagi. Di episode ini kita akan tunjukkan salah satu teknologi yang disembunyikan yang kalau memang ini benar-benar sudah dijalankan, itu masyarakat akan menyembah orang-orang Cina sebagai Tuhan. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. November tahun 2018, seorang ilmuwan Cina itu menggegerkan pertemuan internasional para ilmuwan sedunia ketika dia mengatakan bahwa saya sudah berhasil untuk mengedit gen dari anak kembar yang baru dilahirkan. Ini orang-orang menjadi kaget karena apa? Karena Baraya gini ya, teknologi edit gen itu sebenarnya sudah ada. Dan teknologi itu sebenarnya menjadi bahan perbincangan bukan karena kesulitannya, tetapi karena etika yang terkait dengannya. Karena edit gen itu berarti bisa membuat seseorang itu menjadi sesuai requestan dari siapa yang membuatnya. Ilmuwan Cina yang dimaksud tadi itu berhasil membuat anak kembar yang dilahirkan di Cina itu kebal terhadap HIV, kebal terhadap beberapa jenis penyakit. Nah, itu baru editan gen yang sederhana. Kalau misalkan teknologi editan gen ini bisa dikembangkan terus-terusan, maka orang-orang di seluruh dunia bisa mengenal prajurit super, bisa mengenal manusia super jenius dan sebagainya. Karena rumusan sederhananya begini Baraya, ilmuwan-ilmuwan biologi itu sejak awal tahun 2000-an itu sudah bisa memetakan kode genetik manusia. Ya belum sempurna, tapi dari tahun ke tahun terus-terusan disempurnakan. Ketika dia sudah bisa memetakan kode genetik manusia, maka dia tahu gen manakah yang sebenarnya menyebabkan rambut kita menjadi hitam, gen mana yang menyebabkan mata seseorang lensanya biru, gen manakah yang menyebabkan seseorang itu gampang sakit punggung dan lain sebagainya. Itu pemetaannya sudah jelas. Nah, karena itu sudah bisa diedit pula. Maka ketika misalkan kode genetik itu sudah diketahui, orang yang baru akan dilahirkan itu bisa lahir sesuai requestan. Tingginya berapa, berat badannya nanti berapa, penyakit apa yang dia tidak akan terkena terhadapnya, kemudian bola lensa matanya harus sewarna apa, tingkat kecerdasannya seperti apa, kemampuan atletisnya seperti apa, dan sebagainya, itu sudah bisa di-request, Baraya. Ini kan sebenarnya menjadi sangat berbahaya. Jadi, dia bisa aja menjadi sama sekali kebal terhadap berbagai jenis penyakit, itu bisa. Tapi bahkan direkayasa menjadi sebaliknya, menjadi rentan terhadap air minum, itu bisa. Orang jadi alergi terhadap minum, setiap minum kesakitan luar biasa, itu bisa kayak gitu.
Nah, inilah teknologi yang namanya adalah CRISPR atau yang biasa kita kenalnya sebagai pengeditan gen, begitu. Nah, Cina itu sudah menjelaskan, mempublikasikan bahwa mereka sudah mampu untuk melakukan itu, gitu. Nah, ya tentu saja dalam pertemuan itu ilmuwan Cina itu dibully habis-habisan, dimarahin karena yang paling pentingnya adalah itu melanggar kode etik ilmiah. Itu melanggar dalam tanda kutip fitrah manusia. Karena kalau misalkan sudah seperti itu ya kita lihat beberapa skenarionya ya. Kita mulai dari skenario negatif misalkan. Skenario negatif itu berarti katakanlah bahwa manusia bisa mengedit gennya. Tapi kalau misalkan dia mengedit gennya, misalkan satu diedit, satu diedit, satu diedit, dia tidak tahu konsekuensi apa yang terjadi setelah gen itu diedit. Kan bisa aja dia berubah menjadi mutan gitu, kayak Wolverine gitu ya gitu, atau kayak Doraemon atau siapa, kan bisa aja menjadi seperti itu. Dan ini juga sudah dijelaskan dalam beberapa, mohon maaf ya, fiksi ilmiah, misalkan I'm Legend. Itu kan latar ceritanya itu adalah ada seorang ilmuwan yang berhasil merekayasa genetik manusia sehingga dia kebal kanker. Dan justru orang yang kebal kanker itu malah berganti rupa, bermetamorfosis menjadi makhluk jelek mirip zombie yang dijelaskan dalam film itu gitu. Maksud saya, ya film itu nggak benar-benar benar, nggak bisa dijadikan sebagai acuan, tetapi bisa kita jadikan sebagai cara pandang kita bahwa ketika kita merekayasa gen manusia, kita tuh tidak tahu dampak sesudahnya apa gitu. Nah, ini yang berbahaya tuh itu adalah yang negatifnya. Atau misalkan kita lihat dampak yang negatifnya ada, positifnya ada, yaitu apa? Orang yang direkayasa genetiknya itu ternyata sudah berhasil jadi cerdas, jadi pinter, jadi sesuai dengan karakteristik yang diinginkan secara fisik dan sebagainya. Tapi moral kan nggak bisa diajarkan secara genetis. Jadi maksudnya apa? Bisa aja kita menciptakan manusia super dengan kekuatan yang luar biasa, yang kebal terhadap berbagai jenis penyakit, yang ototnya bertumbuh dengan sangat hebat, dengan agility yang sangat luar biasa, tapi dia jahat, tapi dia tidak bermoral. Gimana kalau misalkan seperti itu? Artinya kita justru malah mengembangbiakan sosok villain super yang harus dihadapi dengan pahlawan super. Tapi kalau misalkan kita juga bikin pahlawan supernya, nah si pahlawan supernya juga kan tidak diketahui gitu. Kita hanya bisa mengedit gennya, tapi pengalaman hidupnya itu benar-benar tidak di luar kekuasaan kita. Nah, akhirnya apa? Kita justru menghasilkan orang jahat yang luar biasa. Itu kan skenario yang kedua. Atau skenario yang ketiga itu benar-benar positif misalkan. Bahwa ketika kita bisa mengedit gen seseorang, dia dilahirkan dengan fisik yang sempurna, cantik atau tampan, kemudian tahan terhadap berbagai jenis penyakit, kemudian umurnya panjang, kemudian kelincahannya, ketangkasannya, kecerdasannya itu semuanya sudah melampaui manusia normal, dan lain sebagainya. Tapi yang bisa melakukan itu hanya orang-orang kaya saja. Iya kan? Jadi kalau misalkan teknologi itu bisa dijangkau, maka itu kan pasti sangat mahal. Jadi orang yang super kaya saja yang bisa membuat anaknya menjadi seperti itu, sedangkan orang lain tidak bisa menjadi seperti itu. Akhirnya apa? Manusia pada akhirnya akan tumbuh sebagai dua jenis ras manusia. Ras manusia buatan yang benar-benar cerdas, benar-benar kuat, dan benar-benar tangkas, dengan ras manusia alamiah seperti kita yang jelek, pendek, pesek, belek, dan bau kelek. Nah, kalau misalkan pada akhirnya bumi itu terdiri dari dua ras seperti itu, maka siapa yang kira-kira akan dominan, siapa yang kira-kira akan menjajah, dan mungkin siapakah kira-kira yang akan punah? Apakah orang yang bisa memasukkan TikTok ke dalam otaknya atau orang yang kecanduan dengan TikTok? Kita bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa berikutnya. Nah, inilah yang membuat para ilmuwan itu menjadi kesal dan menjadi marah terhadap ilmuwan Cina yang dimaksud itu. Sehingga sejak saat itu orang-orang Cina tidak lagi mempublikasikan atau tidak lagi menceritakan capaian teknologinya. Tapi masalahnya itu kan mereka sudah mencapai itu gitu. Masalah utamanya itu adalah mereka sudah mencapai itu, dan satu-satunya hal yang membuat mereka tidak mengembangbiakan jenis manusia super itu adalah etika. Cuman itu aja. Cuman etika, gak ada yang lain. Jadi saya harus ngasih catatan kecil Baraya bahwa teknologi cloning manusia itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1996 ketika domba Dolly
itu dilahirkan persis sama seperti domba yang sebelumnya, itu di-cloning persis sama seperti itu, sudah. Nah, itu sebenarnya sudah lama bisa diterapkan kepada manusia. Satu-satunya yang membuat manusia tidak di-cloning itu adalah etika yang tadi itu. Jadi kalau misalkan perkembangan teknologi tahun 1996 sudah menjadi seperti itu, apalagi sekarang kalau itu dikembangkan, kalau tidak ada etika. Dan Cina memang dalam hal ini relatif apatis terhadap etika gitu. Jadi bukan hanya mereka mampu menguasai teknologi cloning, cloningan itu bahkan bisa mereka edit. Misalkan gini, mereka sekarang sedang perang dengan Amerika Serikat, perang dagang gitu ya, perang pengaruh, perang proksi, segala rupa. Maka bagaimana kalau ceritanya mereka berpikir begini, ya sudah, saya datang ke konsernya Elon Musk, saya ambil rambutnya sedikit, kemudian saya cloning dari rambut itu 1000 Elon Musk. Dari 1000 Elon Musk itu, saya ubah wajahnya menjadi lebih menarik, tubuhnya menjadi lebih menarik, lebih tangkas, lebih kebal terhadap penyakit dengan kejeniusan yang sama atau lebih daripada Elon Musk. Dia Cina itu langsung bikin 1000 orang, tapi Elon Musk-nya disipitin semuanya. Bisa. Atau misalkan mereka cari yang namanya Newton, cari yang namanya Einstein, cari yang namanya apa, kemudian mereka cloning 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, kemudian wajahnya dirubah jadi Cina semua gitu, kemudian diajarkan dengan moral Cina dan sebagainya. Apakah teknologi semacam itu bisa dilakukan? Bisa. Dan Cina bisa melakukannya. Lagi-lagi harus digarisbawahi, satu-satunya hal yang membuat mereka tidak mempublikasikan atau tidak mengembangkan itu adalah masalah etika. Itu saja, tidak lebih dari itu. Apakah Ustadz Adi Hidayat bisa di-cloning? Bisa. Jadi misalkan Ustadz Adi Hidayat cerdas nih, hafalannya luar biasa. Ya sudah, di-cloning tapi wajahnya disipitin, kemudian diajarkan nilai-nilai ateisme. Kemudian dibenturkan dengan Ustadz Adi Hidayat yang asli. Saya mohon maaf, walaupun ini nampaknya terlalu mengayang-ayang, terlalu apa segala rupa, teknologi cloning itu sudah nyata sejak tahun 1996, dan teknologi edit genetik itu bukan hanya sudah ditemukan, tapi sudah diaplikasikan oleh orang Cina tahun 2015. Sengeri itu realitasnya. Nah, jadi sekarang kita mulai berpikir lagi nih, sebenarnya manusia itu apa? Apakah kita benar-benar spesies biologis sama seperti yang lain? Apakah kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan sebagainya? Kalau ini benar-benar ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kok kita bisa bahkan menjadi paradoks gitu, bahwa kita sebagai ciptaan bisa menciptakan sama seperti Tuhan, bahkan bisa mengungguli ciptaan Tuhan yang paling unggul, yaitu manusia. Kita bisa merekayasa manusia. Dan balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal itu tentang social readiness. Nah, beberapa intelijen Amerika Serikat itu menjelaskan bahwa walaupun Cina dikecam secara etika, tetapi mereka benar-benar mengembangkan tentang teknologi edit gen itu secara rahasia. Sejak tahun 2015 itu kan hening, tidak terlihat lagi karena dibully oleh ilmuwan dan sebagainya. Tapi Cina, konon katanya beberapa di antara mereka, menurut Badan Intelijen Amerika Serikat, itu mengembangkan manusia super untuk kepentingan militer. Jadi nanti Cina itu badannya tegap-tegap, ototnya kuat-kuat, mentalnya keras-keras, dan itu semuanya akan digunakan di bidang militer. Mereka akan menciptakan super soldiers. Bukan kayak di film, tapi memang dalam kenyataannya seperti itu. And raise the red flag about China. You told us that they were building a very strong military. We know that they've got the largest navy in the world. Well, the Director of National Intelligence, John Ratcliffe, joined me on Sunday Morning Futures this weekend to talk about the intelligence that shows the Chinese Communist Party and what it's doing. Here's John Ratcliffe. It's called gene editing. It's altering DNA, and it's one of the things that our intelligence shows that China is doing. They've got the PRC, the People's Republic of China, has 2 million strong in its military, and it's trying to make them stronger through gene editing. That's just one of the ways that China is trying to essentially dominate the planet and set the rules in the world order. And apakah
orang-orang intelijen Amerika Serikat dalam hal ini itu bisa dipercaya atau tidak, itu bisa diperdebatkan. Tapi sekali lagi, batas untuk tidak melakukan ini hanya etika, karena teknologi manusia sudah bisa mencapai itu semua. Jadi Baraya sekarang harus merombak total gagasan filosofis yang selama ini Baraya pegang. Coba sekarang Baraya pikirkan nanti bagaimana seandainya ada kloningan Baraya yang berantem sama Baraya sendiri. Atau misalkan Baraya punya anak tapi harus berhadapan dengan anak yang hasil rekayasa gen, hasil editan gen. Kemudian orang itu menjadi jauh lebih hebat, lebih cerdas, lebih canggih, dan lain sebagainya. Kemudian anak Baraya ternyata tidak bisa apa-apa. Nah, makanya sekarang saya ajak Baraya untuk berpikir lebih filosofis gitu. Maksudnya, kan manusia itu, kita itu adalah buatan Tuhan. Yang ternyata kita sebagai manusia buatan Tuhan mampu menciptakan manusia yang bahkan jauh lebih sempurna dari buatan Tuhan sendiri gitu. Ini sebenarnya agak kacau dalam hal ini. Kita harus mulai memikirkan tentang kalau seandainya ada cloning manusia, dia bisa berpikir apa yang dia pikirkan. Apakah dia berpikir sama seperti kita? Guru Gembul di cloning. Ada Guru Gembul 2. Lalu apa yang dia pikirkan? Apakah dia sama seperti saya? Apakah dia bisa berdebat seperti saya? Dia bisa berbicara seperti saya? Dan apa isi perdebatan dan perbincangannya itu? Ini menjadi sesuatu imajinasi yang cukup mengerikan, Baraya. Atau misalkan kita bayangkan kalau memang itu bisa terjadi, kemudian kita membayangkan ada orang yang sangat kita kagumi karena kecerdasannya. Kita sebut saja Pak Prabowo Subianto gitu, atau Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Erick Thohir, Pak Dasko misalkan, yang seperti itu. Kemudian di-cloning jadi 1000 orang. Kemudian ukurannya ditambah menjadi lebih besar gitu. Kemudian mereka melakukan rambling. Enggak, bukan seperti itu. Ini jokes, tapi maksudnya jokesnya itu adalah jokes yang seharusnya Baraya pikirkan secara lebih mendalam bagaimana perasaan dari orang-orang itu dan bagaimana perasaan dari orang-orang yang berhadapan dengan orang-orang semacam itu gitu. Kan ini tuh adalah sesuatu yang kenyataan sekarang. Anggaplah misalkan ya, Cina tidak berani melakukan cloning itu, Cina tidak berani melakukan editing gen itu. Anggaplah tidak. Tapi karena teknologi itu sudah dijangkau oleh manusia, maka dia bisa dicapai oleh siapapun. Sekali lagi ya, cloningan itu adalah teknologi tahun 1996. Dan kemudian rekayasa gen itu atau editan gen itu tahun 2015. Jadi kalaupun Cina tidak melakukannya, Jepang dan Korea itu adalah negara-negara yang dalam sumber daya manusia mereka itu sanggup untuk mewujudkan itu. Atau kalaupun tidak seperti itu, Amerika Serikat yang sekarang menjadi negara adidaya yang katakanlah ketakutan sama persaingan dengan Cina dan sebagainya, mereka bisa nekat untuk melakukan ini. Rusia juga bisa melakukan ini. Nah, kalau misalkan Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, kemudian Cina, Jepang, Korea itu bisa melakukan itu, kemudian kita membayangkan, anggaplah salah satu negara yang besar yaitu Cina. Oh, Cina tidak akan melakukannya karena secara etis tidak bisa. Kan bisa negara yang lain. Atau misalkan kita tarik dalam versi yang lebih ekstrim. Teknologi itu kemudian dicuri oleh para mafia. Kemudian mafia itu bisa mengembangkan manusia yang lebih cerdas, lebih kuat, lebih hebat, dan seterusnya. Itu juga kan sebenarnya bisa. Ya, sekali lagi ya, saya percaya banyak di antara Baraya yang menganggap bahwa ini adalah cuman teori konspirasi atau apa. Tapi silahkan Baraya cek sumber-sumbernya, apakah Cina sudah mengembangkannya, apakah Amerika Serikat sudah mengembangkannya, dan sebagainya. Dan kalau memang bisa seperti itu, silahkan Baraya berpikir, apakah saatnya Baraya sudah memuja orang-orang Cina, orang-orang Amerika Serikat, dan Jepang itu sebagai Tuhan, atau tidak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.